Berapa lama DC lapangan aplikasi EasyCash datang ke rumah nasabah yang telat bayar? Nah, jadi ini perlu teman-teman perhatikan yang telat bayar di aplikasi EasyCash, entah telat bayar dengan durasi 1 minggu, telat bayar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, untuk menyimak penjelasan di video kali ini, karena ini penting banget untuk dipahami gitu. Oke, jadi untuk aplikasi EasyCash, ini salah satu aplikasi pinjol yang besar ya. Mereka dari segi jumlah pengguna makin lama makin banyak, terbukti dengan angka download di Play Store makin lama makin banyak. Bahkan sekarang update yang terbaru di Play Store aplikasi EasyCash sudah di-download 100 juta kali. Nah, ini benar-benar angka yang luar biasa. Bahkan mereka menyaingi aplikasi Kredivo dan juga aplikasi Aku Laku gitu. Jadi untuk aplikasi EasyCash ini juga salah satu pinjol yang nggak bisa dianggap remeh gitu. Karena mereka dari segi SOP penagihan, dari segi operasional dan seterusnya itu mereka sangat kuat gitu. Bahkan untuk keuangan mereka ya sangat kuat. Dengan bukti DC lapangan ada di mana-mana, mereka nggak segan-segan untuk merekrut DC lapangan yang baru di setiap tahunnya untuk mengerahkan kepada nasabah yang telat bayar. Karena aplikasi EasyCash ini bunganya juga sangat tinggi. Kalau teman-teman cek di simulasi perhitungan bunga di websitenya, di website EasyCash, teman-teman bisa lihat kalau pinjaman di aplikasi EasyCash itu bunganya sangat tinggi gitu. Dan ini yang mereka pakai untuk mengeluarkan, untuk mengerahkan DC lapangan kepada nasabah yang telat bayar gitu. Makanya di banyak lokasi itu mulai ada DC lapangan aplikasi EasyCash. Nggak peduli di mana lokasi teman-teman, nggak peduli di Jawa, di luar Jawa, di Provinsi Sulawesi, Kalimantan, di Provinsi mana itu Papua, itu juga ada DC lapangannya gitu. Nah, pertanyaannya bukan DC lapangannya ada atau enggak, karena pasti jawabannya ada DC lapangan. Yang tepat adalah kapan DC lapangan itu datang ke rumah nasabah. Karena kan untuk DC lapangan pastinya waktunya beda-beda ya. Ada yang cepat didatangi, ada juga yang lama didatangi gitu. Dan ini tergantung situasi pribadi masing-masing. Ada yang didatangi cepat, ada yang didatangi lambat. Ini situasinya beda-beda. Nah, untuk faktornya itu ada banyak macam, tergantung nominal hutangnya. Jadi kalau hutangnya banyak, otomatis biasanya lebih cepat diprioritaskan dalam aspek penagihan, lebih cepat didatangi DC lapangan. Kalau teman-teman hutangnya itu 30 juta, 40 juta, 50 juta, itu lebih cepat didatangi daripada teman-teman hutangnya cuma 500 ribu, 1 juta, 2 juta, atau mungkin 3 juta gitu. Jadi kalau hutang semakin besar, resiko didatangi DC lapangan itu juga lebih cepat gitu. Biasanya seperti itu. Terus untuk masalah apa itu namanya slik OJK itu tetap masuk ya untuk aplikasi EasyCash. Jadi teman-teman ya siap-siap aja bakal ditolak di pinjol yang lain, siap-siap aja bakal ditolak pinjaman di perbankan, bank manapun itu biasanya bakal ditolak kalau sudah gagal bayar di aplikasi EasyCash. Tapi kalau menurut saya sih ditolak nggak masalah, yang penting kita itu ya terbebas dari yang namanya gali lubang tutup lubang gitu. Terus untuk masalah datang ke rumah nasabah, ya, saya sambung yang sebelumnya. Untuk EasyCash itu tergantung ini ya, tergantung jumlahnya. Kalau jumlahnya banyak 5 juta 50 juta, 40 juta itu biasanya nggak sampai 1 bulan itu didatangi DC lapangan. Tapi kalau hutangnya cuma ratusan ribu, 1 juta, 2 juta, biasanya 3 bulan, 4 bulan baru didatangi DC lapangan gitu. Jadi teman-teman ya siapkan saja mentalnya, karena kalau didatangi DC lapangan, yang penting teman-teman bisa mengontrol diri, itu ya bakal kelar dengan sendirinya gitu. DC lapangan juga mereka datang hanya untuk mengingatkan pembayaran saja. Nggak bakal mereka itu memaksa teman-teman untuk membayar saat itu juga, itu jelas nggak mungkin gitu.